Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abid Aribian Masih dari kelas TI 24B dengan NIM belakang 1164. Oke, kita lanjut ke materinya. Pengertian manufaktur. Manufaktur berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan faktus yang berarti membuat. Pada awalnya, manufaktur dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia, namun seiring perkembangan teknologi, proses manufaktur berkembang menjadi sistem produksi modern menggunakan mesin otomatisasi. Jadi si teknologi manufaktur merupakan penerapan proses fisika maupun kimia untuk mengubah bentuk, sifat, atau struktur material menjadi suatu produk. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, manufaktur bertujuan memberikan nilai tambahan pada material sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh penerapan manufaktur dapat dilihat pada industri otomotif, elektronik, pesawat terbang hingga robot industri modern. Oke, di sini ada diagramnya. Yang pertama, dari material raw atau material mentah diolah menjadi proses-proses yang sudah saya buat. Kita lanjut ke material. Material yang biasa digunakan dalam proses manufaktur terdiri dari beberapa jenis, yaitu logam, keramik, dan polimer. Material logam banyak digunakan karena memiliki kekuatan tinggi, tahan terhadap beban, dan mudah dibentuk. Contoh baja, aluminium, dan besi. Cor, material keramik memiliki ketahanan panas yang baik dan korosi, namun bersifat rapuh, sedangkan material polimer atau plastik memiliki sifat ringan, tahan korosi, mudah diproses, dan biaya produksinya relatif murah. Pemilihan material sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas, kekuatan, umur pakai, dan fungsi produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam proses manufaktur harus dipilih material yang sesuai dengan kebutuhan produk. Oke, di sini ada materialnya: keramik, high thermal strength-nya tinggi; metal medium, polimer low, refractory medium; termasuk resistant low atau medium, metal high, polimernya high, refractory low, bisa juga medium. Resistant high, metalnya medium, polimernya low, bukan polimer low ya. Jadi bahan polimer rendah untuk wear resistance. Refractory medium, hardness keramik high, metal medium, polimer low, refractory medium. Tensile strength, aduh anjir, dari elastis, keramik high, medium, metal medium, polymer low, refractory medium. Overlap strength high, medium, low, medium. Jenis keramiknya low, bisa juga medium, metal bisa medium, bisa tinggi karena menyesuaikan polimer rendah. Refractory low dan medium, toughness low medium, metal high, polymer low, refractory low. Corrosion resistance-nya high, low medium, metal low medium, polimernya bisa low bisa medium tergantung bahannya. Refractory juga sama. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Casting adalah proses manufaktur dengan cara melelehkan logam lalu menuangkannya ke dalam cetakan hingga membeku mengikuti bentuk rongga cetakan tersebut. Proses ini banyak digunakan untuk membuat produk dengan bentuk kompleks dan ukuran besar seperti blok, mesin, gear, housing, velg, dan pipa. Tahap proses dimulai dari pembuatan pola sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan cetakan menggunakan pasir atau logam. Setelah itu logam dipanaskan dalam furnace hingga mencair, dituangkan ke dalam cetakan melalui saluran masuk. Logam cair kemudian didinginkan hingga membeku sebelum cetakan dibongkar dan produk dibersihkan dari sisa pasir maupun saluran cor. Proses terakhir adalah finishing, dan juga bisa dibersihkan ya, untuk memperhalus permukaan dan memperbaiki ukuran produk agar lebih presisi. Casting memiliki kelebihan seperti membuat bentuk yang rumit cocok untuk produk besar dan biaya produksi yang relatif murah. Namun proses ini juga memiliki kekurangan seperti pemermukaan produk yang kasar, risiko cacat, cor, dan sering membutuhkan proses finishing tambahan. Kita lihat dari prosesnya, dari pembuatan pola yang ingin membuat pola seperti apa, lalu buat dicetakan,
Setelah membuat cetakan, lalu masukkan logam cair yang dituangkan melalui saluran masuk. Logam cair yang dipanaskan agar bisa masuk ke cetakan. Lalu setelah dipanaskan, pembekuan logam sampai mendingin dan membeku mengikuti bentuk cetakan yang ingin diinginkan untuk yang tadi yang pertama ya. Setelah diinginkan, pengeluaran produk. Cetakan dibongkar dan produk cor dikeluarkan. Selalu selesai sudah pengeluaran produk setelah dibongkar, kita membersihkan saluran pasir dan kotoran bersihkan. Kita bersihkan saluran pasir dan kotoran. Lalu setelah dibersihkan, jadi produk jadi yang diinginkan sesuai yang dari awal. Produk cor siap digunakan atau proses lebih lanjut. Kita lanjut. Jenis-jenis casting. 1. Sand casting. Sand casting adalah proses pengocoran menggunakan cetakan pasir. Metode ini paling umum digunakan karena biaya produksinya murah dan mampu membuat produk berukuran besar. Sand casting cocok untuk produksi komponen seperti blok, mesin, pipa, dan gear housing. Oke, langkah-langkahnya untuk sand casting itu pembuatan pola seperti tadi. Ini saya menggunakan kayu karena yang lebih gampang kayu jadi cetakannya. Lalu pola ditempatkan ke dalam pasir cetakan, lalu dipadatkan baik dengan bagian atas scoop diletakkan di atasnya. Setelah pola ditempatkan di cetakan, buat pembuatan saluran masuk seperti spur, saluran pengalir runner, dan saluran masuk cetakan inget dibuat pada cetakan. Lalu sesudah pembuatan saluran, kita melakukan peluangan logam cair yang panas ya, tentunya logam dipanaskan hingga mencair kemudian dituangkan ke dalam cetakan melalui saluran masuk. Setelah dipanaskan di cetakan, kita bekukan seperti yang tadi. Logam cair dibiarkan hingga membeku dan mengeras mengikuti bentuk rongga cetakan. Ini sama seperti jadi juga, kita membongkar cetakan dan pasir dikeluarkan untuk mengambil hasil coran. Lalu tahap selanjutnya dibersihkan dari kotoran atau menggunakan sikat agar bersih dan produknya juga bagus. Lalu setelah dibersihkan, kita pemotong saluran masuk, saluran pengalir, dan bagian tambah lainnya dipotong menggunakan gerinda atau alat pemotong. Ini bisa mau potong, bisa enggak, itu bebas. Lalu finishing. Hasil coran dirapikan menggunakan gerinda, amplas, atau mesin finishing yang lebih baik. Banyak mesin finishing buat ngebersihkan produknya dan hasil dari produknya. Produk hasil sand casting siap digunakan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lanjut, kita ke proses selanjutnya. Ada pula proses die casting menggunakan cetakan logam tekanan tinggi hingga menuangkan logam cair. Proses ini menghasilkan produk dengan permukaan lebih halus dan dimensi yang presisi hingga cocok untuk produksi massal seperti komponen otomotif dan elektronik. Langkah-langkah die casting. Pertama, kita siapkan cetakan logam yang dibersihkan dan diberi pelumas agar produk mudah dilepas dari cetakan dan tahan panas. Lalu cetakan ditutup, bagian cetakan di atas ditutup menggunakan mesin die casting. Setelah ditutup, penyuntikan logam cair yang panas dialirkan rongga cetakan dengan tekanan tinggi melalui sistem injeksi. Logam cair dibiarkan di dalam cetakan hingga dingin membeku mengikuti bentuk cetakan yang diinginkan. Setelah logam membeku sempurna, cetakan dibuka oleh mesin. Setelah dibuka, produk hasil cor dikeluarkan dari cetakan menggunakan ejector pin atau sistem pendorong. Lalu setelah mengeluarkan produk, potong saluran cornya. Saluran cor, saluran masuk atau spur, saluran spur, runner, dan bagian tambahan lainnya dipotong menggunakan alat potong seperti tang dan alat yang lainnya. Lalu setelah dipotong, kita membersihkan produk hasil dari sisa geram, debu, kotoran menggunakan udara bertekanan tinggi atau pembersih lainnya. Setelah pembersihan, kita finishing menggunakan gerinda, amplas, dan alat yang lain.
dan jadilah produk die casting yang kita inginkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya ada pengacoran. Pengacoran logam adalah proses manufaktur dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan, kemudian dibiarkan membeku hingga membentuk produk sesuai rongga cetakan. Proses ini digunakan karena dapat menghasilkan bentuk yang kompleks dengan ukuran kecil hingga besar. Salah satu metode paling umum adalah pengacoran pasir atau sand setting yang tadi kita bahas sebelumnya, karena cocok banget buat digunain untuk logam dan titik lebur tinggi serta biaya produksinya relatif murah. Langkah pertama dalam proses pengacoran meliputi pembuatan pola, pembuatan cetakan, peleburan logam, pendoangan logam cair, pendinginan, pembongkaran cetakan, hingga proses finishing dan inspeksi produk. Lalu produksi yang dihasilkan dari pengacoran antara lain adalah biasanya roda kereta api, blok mesin, dan komponen otomotif yang lainnya. Oke, pembentukan logam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bulk given dan sheet metalworking. Bulk given digunakan pada material dengan rasio yang volume besar seperti rolling dan forging seperti contoh yang sebelumnya. Itu untuk logam-logam besar gitu, dan logam-logam besar menggunakan deformation. Sedangkan sheet metalworking digunakan pada material berbentuk lembaran logam yang meliputi proses cutting, bending, dan drawing. Kedua proses tersebut banyak digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, dan manufaktur produk logam. Oke, kita lanjut ke selanjutnya di proses forging. Proses forging merupakan pembentukan logam dengan membersihkan tekanan pada material menggunakan hammer atau mesin press. Tekanan tersebut membuat struktur logam menjadi lebih padat sehingga kekuatan material meningkat. Forging banyak digunakan untuk membuat komponen otomotif dan pesawat karena hasilnya kuat dan tahan beban tinggi. Contoh produk forging adalah gear, crankshaft, dan komponen turbin. Oke, langkah-langkahnya dari material logam dipanaskan hingga lunak, lalu material ditempatkan di mesin press atau dodge, lalu hammer atau mesin press menekan material hingga material mengikuti bentuk cetakan yang dari awal kita cetak dengan sesuai keinginan. Setelah dipanaskan lalu dipress menggunakan hammer atau mesin press lah, produk siap kemudian dipotong dan dirapikan lalu dibersihkan agar produk lebih bagus. Kita lanjut ke proses rolling. Proses rolling adalah proses pembentukan logam dengan cara mengurangi ketebalan material. Menggunakan dua buah roll berputar berlawanan arah, material akan masuk di antara roll, kemudian ditekan hingga menjadi lebih tipis dan panjang. Proses rolling dibiarkan menjadi hot rolling dan cold rolling. Hot rolling dilakukan pada suhu tinggi agar material mulai dibentuk, sedangkan cold rolling digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas pembentukan material. Contoh hot rolling adalah pelat baja, rel kereta api, dan pipa logam. Langkah-langkah untuk proses rolling adalah material logam dipanaskan di dalam tungku, lalu material dimasukkan ke antara mesin dua roll, dan lalu roll berputar dan menekan material. Ketebalan material berkurang dan bentuk menjadi lebih panjang. Lalu setelah menekan material atau logam cair atau material lainnya, produk akhir keluar ukuran yang disesuaikan atau yang diinginkan. Entah lebih panjang atau lebih pendek, itu lebih tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.